Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang masalah fungsi. Di mana fungsi ini akan penting bagi kita seorang ekonom untuk membahas tentang ilmu-ilmu atau teori ekonomi, karena pendekatan ilmu ekonomi lebih mengarah ke pendekatan matematika. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Pembahasan yang kita akan bahas pada pagi ini, kita akan membahas tentang masalah pengertian dan unsur fungsi, jenis fungsi, dan ketiga adalah grafik fungsi. Pengertian fungsi adalah suatu hubungan antara dua buah variabel atau lebih, di mana masing-masing dari dua buah variabel atau lebih tersebut saling mempengaruhi. Unsur-unsur dalam fungsi dan pengertian, di mana ada konstanta, ada unsur koefisien, dan unsur variabel. Contoh, Y sama dengan A plus B X. Nah, inilah yang dikatakan fungsi. Ini adalah variabel, B ini adalah koefisien, dan A ini adalah konstanta. Di mana antara Y dan X ini saling berpengaruh atau mempengaruhi. Itulah namanya fungsi. Konstanta adalah suatu bilangan yang tetap, tidak berubah-ubah. Notasi atau tanda dari konstanta dinyatakan dengan A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan koefisien adalah bilangan atau angka terkait pada dan terletak di depan suatu variabel. Nah, ini variabel X-nya. Ini namanya X, B atau koefisien. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan mewakili faktor tertentu. Nah, Y dan X. Nah, ini salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh penggal dan lereng garis lurus. Nah, penggal. Ini namanya penggal. Memenggal ini. Ini penggal. Memenggal. Lereng garis itu adalah delta Y maupun delta X. Itu dikatakan lereng. Nah, inilah gambar grafik suatu fungsi. Sudah disebutkan, ini adalah satu fungsi. Y tadi konstanta, B koefisien, X dan Y itu adalah variabel. Jenis-jenis fungsi, ada beberapa banyak fungsi. Fungsi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi aljabar dan non-aljabar. Nah, dari aljabar ini dibagi menjadi dua, fungsi irasional dan rasional. Nah, dalam rasional ini kita pelajari tentang polinom, linear, kuadrat, kubik, bikuadrat, dan pangkat. Nah, nanti akan dijelaskan dalam pertemuan berikutnya. Hiperbolik. Nah, silakan baca Dumairi halaman 50 berapa ini? 59. Silakan baca halaman 59 keterangannya. Nah, dan selanjutnya saya jelaskan tentang masalah grafik fungsi linear. Di mana
suatu grafik linier ini ditemukan fungsi Y sama dengan 3 plus 2X. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, kita buat saja pengandaian. Ibarat jika X ini adalah 0, maka Y-nya berapa? 3 plus 2. Substitusikan ke X 0. Maka 3 tambah 2 kali 0, 0, maka Y sama dengan 3. Nah, masukkan sini. Nah, kita andaikan lagi. Y sama dengan 3 plus 2X. Ya. Diandaikan bahwa nilai X-nya itu adalah 1, maka 3 plus 2 X-nya itu 1, maka 3 plus 2 kali 1 2 sama dengan 5, maka Y-nya adalah 5, Y 5, dan seterusnya. Gambarnya seperti ini. Jika X-nya tadi 0, maka Y-nya adalah 3. Ini Y, ini X. Jika X-nya 1, maka Y-nya 5, X-nya 2, maka Y-nya 7. Nah, seperti ini gambarnya. Itu fungsi. Lanjutan. Salah satu contoh yang kedua. Di sini diketahui suatu fungsi Y sama dengan Y 2X. 2X. Kita substitusikan ya. Y sama dengan 2X. Kita ibaratkan X itu 0. Maka Y-nya pun akan 0. 2 kali 0 dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, jika Y 2X dan X-nya ini adalah 1, maka nilai Y-nya adalah 2X-nya 1. 2 kali 1, 2. Maka Y sama dengan 2. Oke. Jika Y 2X, nilai X-nya itu adalah 2, maka nilai Y 2, Y sama dengan 4. Nah, seperti ini. Jika X 0, Y juga 0. Jika X-nya 1, maka Y-nya 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 4. Dan seterusnya. Seperti ini cara membuat grafik. Lanjutan, jika diketahui fungsi ya, Y min 2X. Ya, oke. Sama caranya. Y sama dengan 8 min 2X. Kita ibaratkan X itu 0. Maka 8 kurangi 2 kali 0. Maka 8 kurangi 2 kali 0 jadi 0. Y sama dengan 8. Nah, ini. Kita substitusikan lagi jika X ini adalah 1. Maka 8 min 2 kali 1.
8 kurangi 2 maka 6. Jika X 1 maka Y 6 dan seterusnya. Terjadilah gambar seperti ini. Nah, ingat, ada perbedaan Y 8 plus 2X atau Y 8 min 2X. Ingat, ini akan digunakan terus sampai kalian lulus. Tanda X dan plus ini berpengaruh. Nanti dipelajari dalam teori mikro maupun makro. Di mana semua fungsi ini berpengaruh negatif maupun positif. Itu akan dipelajari. Contoh grafik fungsi non linear. Sama caranya. Ya, kita ibaratkan X ini adalah 0. Maka 8. Jika X 0 maka Y 8. Nah, jika X ini adalah 1 maka 8 min 4 kali 1 kali 1 kuadrat. 8 kurangi 4 kurangi 1. Maka hasilnya adalah berapa? 8 kurangi 4 kurangi 1. Berapa? 4 kurangi 1 3. Ini keliru ya. Oh maaf, ini plus, sorry plus. Sorry. Nah, ini sama dengan 1. Ini plus ya, sorry maaf, lupa ya. Y sama dengan 8 min 4X plus 1 kuadrat. Ya, ini 1. Sama dengan 8 min 4 tambah 1. Nah, 8 kurangi 4 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke. 5 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut grafik fungsi kuadrat parabolik. Ini salah satu contoh grafik parabolik dengan catatan terdapat kuadrat pada suatu variabelnya. Ini salah satu contoh fungsi kuadrat parabolik juga. Di mana tadi yang dicari adalah nilai Y, sekarang kita cari nilai X-nya. Caranya sama seperti tadi. Ya, jika X sama dengan 8 min 2Y min Y kuadrat. Anggap saja Y-nya ini adalah min 4. Kita mulai dari min karena nilainya ini min ya. Maka 8 min 4 2Y min 4 tambah min Y kuadrat. Min 4 kuadrat. Nah, maka 8 tambah min 4. Nah, 8 ya. 8
4 kuadrat ini berapa? 16. Ini min 16. 4 kali 4 16. Oke. Sama dengan 0. Nah, karena min ketemu 16 maka jadinya min 16. Oke. Dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Gambarnya. Fungsi kubik. Ya. Fungsi kubik ditandai salah satu variabelnya memiliki pangkat 3. Dan satunya memiliki pangkat 2. Jika X-nya min 1, ya, andaikan ya, Y sama dengan min 2 plus 4X kuadrat min X pangkat 3. Nah, di mana min 2 tambah 4X. 4X-nya itu min 1 kuadrat min 1 pangkat 3. Oke. Min 2 tambah, maaf ya, hapus dulu. Tambah min 1 kali min 1 sama dengan 1 dikalikan 4 maka positif 4. Min 1 kali min 1 sama dengan 1 dikalikan min maka jadi min ketemu min maka hasilnya plus 1. Min 2 tambah 4 plus 2 tambah 1 maka hasilnya 3. Y sama dengan 3. Nah, seperti ini contohnya. Terusnya diketemukan hasilnya seperti ini. Ya, inilah yang dinamakan fungsi kubik. Mungkin demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan 4. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.